Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema penguasaan diri, penguasaan diri. Pentingnya penguasaan diri atau pengendalian diri karena salah satu musuh kita yang harus kita waspadai adalah diri kita sendiri. Amsal 16 ayat 32 firman Tuhan berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kadangkala kita tidak menyadari bahwa musuh yang paling dekat adalah diri kita sendiri. Firman Tuhan dalam Amsal ini mengatakan bahwa orang yang sabar dan dapat menguasai diri melebihi seorang pahlawan dan orang yang merebut kota. Luar biasa. Dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 10 kita akan belajar 5 kebenaran musuh yang harus kita kendalikan atau kita kuasai dalam diri kita supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Musuh kita yang pertama adalah keinginan daging atau hawa nafsu yang dapat menimbulkan sengketa, pertengkaran, perkelahian, pembunuhan, iri hati, saudaraku. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukanlah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Inilah pentingnya Bapak Ibu saudara-saudariku buah roh penguasaan diri. Supaya kita dapat mengendalikan musuh dalam diri kita, yaitu hawa nafsu, keinginan daging yang dapat menimbulkan sengketa, pertengkaran, emosi yang tidak terkendali, iri hati, bahkan pembunuhan. Dan musuh kita yang kedua adalah jalin persahabatan dengan dunia sehingga menjadikan diri kita musuh Allah. Dalam Yakobus 4 ayat 4 firman Tuhan berkata, "Hei kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Seseorang tidak dapat menjadi sahabat Allah dan sekaligus menjadi sahabat dunia, saudara. Dalam Matius 6 ayat 24 berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Saudara. Seorang Kristen tidak dapat, saudara, mengejar semata-mata ambisi kepentingan diri pribadi dan juga loyal kepada Allah. Kenyataannya tatkala ia terarah fokus pada kesenangan duniawi, saudara, ketika itu pula ia sesungguhnya membelakangi Allah, saudara. Jadi tidak mungkin kita mengasihi dunia dan mengasihi Allah. Kita harus pilih mengasihi Allah. Musuh yang ketiga adalah harga diri yang dipenuhi dengan kecongkakan atau kesombongan. Ini tidak boleh, saudara. Yakobus 4 ayat 5 dan 6 berkata, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginkannya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saat kita menempatkan diri kita di atas segala sesuatu, saudara, kita merasa diri lebih daripada orang lain, saudara. Ada kecongkakan dan kesombongan dalam diri kita. Itu sumber segala malapetaka, saudara, dan kehancuran bagi diri kita.
Seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian ayat 11 1-9. Saudara, bagaimana Babel hancur saudara karena menentang Allah, karena kesombongan, keangkuhan saudara. Dalam Daniel 4 ayat 28-34, Raja Nebukadnezar saudara meninggikan diri dan akhirnya dia direndahkan. Dan banyak contoh lagi di Alkitab saudara. Saat seorang menempatkan diri di atas segala sesuatu saudara, karena kesombongan dan kecongkakan saudara, kehancuran sudah menantikannya. Hindarilah itu saudara. Dan musuh yang keempat adalah iblis saudara. Iblis dapat menguasai kita karena itu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepadanya. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara. Sadarlah saudara, saat kita memberikan kesempatan kepada iblis, musuh kita yang paling berbahaya, maka sesungguhnya kita memberikan kesempatan kepada dia untuk menguasai diri kita. Hal ini tidak boleh terjadi saudara dalam hidup kita. Kita usir iblis dalam nama Yesus. Yakobus 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri di sini adalah gambaran iblis. Dan aku datang, Tuhan Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, iblis adalah sumber segala masalah. Tujuan dia hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan siapapun yang dia kuasainya. Tetapi Tuhan Yesus saudara berikan hidup, keselamatan, kekal, sukacita, serta hidup dalam kelimpahan berkat kasih karunia-Nya dan damai sejahtera. Karena itu saudara, tunduklah kepada Allah, bukan kepada iblis. Yang kelima saudara, solusi mengalahkan semua musuh itu, yang kelima adalah bertobat kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita. Yakobus 4 ayat 8-10 berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Puji Tuhan. Saat kita mendekat kepada Allah dan bertobat serta meminta ampun atas dosa-dosa kita dan merendahkan diri di hadapannya, maka Tuhan akan memulihkan dan meninggikan kita. Marilah saudara, kita senantiasa bersandar kepada Tuhan Yesus supaya kita dipenuhi dengan buah roh, yaitu penguasaan diri, self control saudara, sehingga kita bisa menang dari yang pertama, keinginan daging hawa nafsu saudara, yang membuat sengketa, perkelahian, pembunuhan, iri hati. Dan kedua saudara, menang dari menjalin persahabatan dengan dunia yang dapat menjadikan kita musuh Allah. Yang ketiga saudara, kita menang dari harga diri yang sombong dan congkak. Dan yang keempat, kita menang dari iblis yang ingin menguasai kita. Saudara, jangan beri kesempatan kepada dia. Dan yang kelima saudara, ini solusinya, kita mau bertobat kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita. Saudara, haleluya. Yakobus 4 ayat 10 berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikan kamu. Saudara, tinggalkan dosa-dosa, kesombongan. Kita nggak beri kesempatan pada iblis. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberkati, meninggikan kita. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan membimbing kami. Bila kami dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga ada penguasaan diri, self control dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.